bukan di Makobrimob. Verdi Sambo disebut nginap di hotel mewah ini netizen, tempat penyimpanan Sambo. Itu saya dengar itu semua yang ditangkap tuh udah dilepas lagi. Udah diam aja dulu di sini katanya kan. Atau dilepas diam-diam gitu. Ya itu harus dijelaskan. Tugas rutin polisi itu dia menjelaskan apa yang terjadi. Polisinya kurang belajar, dia nggak baca itu perubahan konstitusi baru, ya kan, undang-undang baru kita yang disebut dengan hukum. Ya udah nggak baca ini. Karena orang itu kalau bersalah ya hukum domainnya. Jadi itu yang saya bilang ya, saya minta tolong kepada polisi jangan rusak institusi kepolisian ini dengan tidak menjelaskan kepada publik tentang hukum apa yang Anda pakai di dalam yang beginian ini gitu. Ini negara demokrasi, sekarang Anda nggak boleh petantang-petenteng. Ya ini bukan negara polisi tapi ini negara hukum. Ini yang kemudian menjadi titik pertanyaan masyarakat dengan perintah Presiden yang cukup luar biasa kepada Kapolri terkait dengan kematian Brigadir J. Ini demi keadilan hukum, kita desak Presiden Joko Widodo juga memerintahkan Kapolri untuk menggusut ulang kasus kematian Brigadir J. Kita berharap Kapolri pemeriksaan secara mendalam sehingga kemudian terbongkar apakah tindakan daripada oknum aparat yang melakukan itu, apakah ada aktor intelektual yang memerintahkan dan lain sebagainya. Tentu ini kita sangat berharap sekali kepada institusi kepolisian, terutama kepada Bapak Kapolri. Itu makna dari demokrasi. Kenapa masalah kita nggak selesai itu karena orang melihat negara aja nggak taat hukum, bagaimana saya gitu loh. Kenapa rakyat yang tidak disumpah ya untuk taat hukum itu harus taat hukum lebih dulu daripada pejabat negara yang disumpah untuk taat hukum. Apalagi polisi penyidik itu sumpahnya itu harus taat hukum duluan. Dan kita apresiasi juga Mahfud MD sebagai menteri yang membantu Joko Widodo menyuarakan berkaitan dengan kasus kematian Brigadir J ini. Karena perintah Presiden jelas, maka Kapolri kemudian tentu menangkap perintah itu agar kemudian diselesaikan, sehingga kemudian diharapkan ada reformasi total di tubuh Kapolri untuk membersihkan oknum-oknum polisi yang tidak berintegritas. Dan ini menjadi harapan publik Indonesia, menjadi momentum dalam kasus terbunuhnya Brigadir J, agar kemudian menjadi bersih-bersih di tubuh Kapolri atas oknum-oknum yang tidak bersih, oknum-oknum tidak berintegritas di tubuh Polri itu sendiri. Ini menurut saya terlalu menyepelekan masalah juga. Kenapa? Karena hari ini pertambahan dari kemarin itu jumlahnya hari ini loh ya, dia bertambahnya itu 1, 2, 4 dan seterusnya. Nah ini nanti tolong Pak dijelaskan sama kami ini kira-kira gimana ini. Jadi karena itu saya mohon dijelaskan soal itu. Yang kedepannya ini mudah-mudahan bisa jadi perhatian kita semua. Irjen Verdi Sambo merupakan salah satu tersangka dalam insiden yang menewaskan Brigadir J. Menurut keterangan pihak kepolisian, Verdi Sambo ditahan di Mako Brimob Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa menurut penyidik Sambo ditahan di Mako Brimob. Namun Dedi tak merinci kondisi atau keadaan terkini Verdi Sambo. Ia juga tak mengungkap apakah ada kemungkinan Sambo dipindahkan ke rutan lain selain di Mako Brimob. Mengenai lokasi penahanan Sambo ini, sebuah postingan di Twitter menghebohkan netizen. Sambo disebut-sebut tak ditahan di Makobrimob, melainkan menginap di tempat lain yang berupa hotel. Irjen Sambo terungkap simpan yang cantik-cantik hingga tega kuras tandas uang rekening Brigadir J. Verdi Sambo disebut curi isi ATM Brigadir J 200 juta rupiah pasca dibunuh, laptop dan handphone lenyap. Kamarudin Simajuntak, sang kuasa hukum dari Brigadir Yosua atau Brigadir J, bongkar memicu utama pertengkaran Irjen Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati. Kamarudin Simajuntak mengungkapkan dugaan ketahuannya sang jenderal bintang 2 oleh istrinya Putri Chandrawati. Putri Chandrawati disebut-sebut mengorek informasi dari orang-orang terdekat mulai dari Brigadir J hingga sopir. Hal ini pula lah membuncahkan amarah sang jenderal yang saat kejadian masih menjabat kepala polisinya polisi atau Kadif Propam Polri RI. Terminologi menyidik, menyimpan yang cantik-cantik merujuk pada wanita simpanan. Kamarudin Simajuntak juga menyatakan kecurigaan Putri Chandrawati lantaran Irjen Verdi Sambo seringkali tak pulang ke rumah. Diduga ketahuan menyimpan yang cantik-cantik dan ibu Putri mencari tahu mungkin melalui Yosua maupun melalui sopir
yang ketahuanlah yang cantik-cantik itu. Ungkapnya dikutip Tribun Cari laman YouTube Kompas TV pada Selasa. Kamarudin Simanjuntak menyesalkan alih-alih bertaubat, Irjen Sambo malah mulai mendendam dan mulai bertindak lewat skuad lama, hingga merancang skenario untuk menghabisi Brigadir J. Bahkan Ferdy Sambo bukannya malah bertaubat pasca ketahuan, tapi dia mempertahankan dosa itu, maka dibuatlah pengancaman dari skuad lama yang pro terhadap Bapak, ungkapnya. Uang 200 juta milik Brigadir J dikuras tandas di 4 rekening. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan hal baru yang mengernyitkan dahi. Betapa tidak, uang 200 juta rupiah milik Brigadir J oleh komplotan pembunuh ternyata dikuras tandas. Komplotan tersangka dimaksud Irjen Ferdy Sambo, Makruf, Ripkab, Ricky, dan Barada Eliezer. Ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawannya. HP ATM-nya di 4 bank, laptop bermerek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, melibatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah meninggal? Kata Kamarudin di Mabes Polri Selasa siang. Ia menuturkan bahwa transaksi di rekening Brigadir J tercatat pada 11 Juli 2022. Rekening lainnya tampak dipakai untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening salah satu tersangka. Tadi terkonfirmasi sudah. Memang benar apa yang saya katakan bahwa tanggal 11 Juli itu masih ada transaksi orang mati mengirimkan duit. Nah, kebayang nggak kejahatannya itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit? Jelasnya. Nah, terbayang nggak kejahatannya orang mati dalam hal ini almarhum transaksi uang mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib toh? Nah, itulah Indonesia, sambungnya. Lebih lanjut, Kamarudin menuturkan bahwa uang yang dikuras dari rekening Brigadir J total sebanyak 200 juta rupiah. Ia pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut dugaan tersebut. Orang udah mati orangnya, tapi uangnya mengalir ke rekeningnya. Bayangkan kejahatan-kejahatan perbankan dan itu nanti melibatkan perbankan. Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka 200 juta rupiah, katanya. Terkuak peran satu-satunya warga sipil, Om Kuat. Ia disebut sebagai bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Bribka RR terlibat dalam percakapan 1 jam di rumah Jalan Saguling untuk merancang eksekusi Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Kuat Ma'ruf atau KM merupakan sopir dari istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Sosok Kuat Ma'ruf yang notabene adalah sopir dari Putri Chandrawati kini juga menjadi sorotan adalah satu-satunya tersangka dari golongan warga sipil. Polisi menyatakan Kuat Ma'ruf menjadi tersangka karena turut menyaksikan aksi penembakan Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto beberapa waktu lalu menyebut jika Kuat Ma'ruf punya peran yang sama dengan Brigadir RR, bahwa selain menyaksikan penembakan Brigadir J, keduanya yakni RR dan Kuat tak melaporkan secara pembunuhan kepada Brigadir J sebelum tewas. Tidak melaporkan rencana pembunuhan itu, kata Agus ketika itu. Tak hanya itu, menurut penyaksian penembakan Joshua, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bukan mengungkap dan menyebut bahwa sopir istri Ferdy Sambo itu diduga terlibat merencanakan pembunuhan bersama Bribka Ricky Rizal dan Irjen Ferdy Sambo. Hal itulah adalah percakapan soal penjelasan apa yang terjadi saat di Magelang, Jawa Tengah. Sebelum mereka bergeser ke rumah dinas pada pukul 17.07, ada 1 jam di mana mereka membicarakan apa yang terjadi di Magelang dan merencanakan pembunuhan, ujar Ahmad Taufan Damanik di Kompas TV. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kemudian menjelaskan kronologi Ferdy Sambo tiba dari Magelang hingga merencanakan pembunuhan tersebut pada Jumat lalu, seperti dikutip dari tribunnews.com. Saat tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling, kata Taufan, Putri Chandrawati melaporkan peristiwa yang terjadi di Magelang kepada Ferdy Sambo. Ketika Pak Ferdy Sambo 3-4 menit kemudian Ibu PC dan rombongan sampai, ujarnya di Sapa Indonesia Pagi dilansir YouTube Kompas TV. Ibu PC dan rombongan PCR, misalnya. Setelah itu, dari keterangan yang kita dapatkan, Ibu PC menjelaskan seluruhnya apa yang terjadi di Magelang. Sambung Taufan, setelah mendapat laporan dari istrinya, Ferdy Sambo lalu pergi ke rumah dinasnya ke Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian Ferdy Sambo membicarakan rencana pembunuhan Brigadir J dengan tersangka lainnya. Setelah keluar dari rumah itu menuju rumah dinas, itu pengakuan FS dan pengakuan dari yang lain-lain malah dia. Daftar 4 tersangka terancam hukuman mati. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membeberkan peran 4 tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Berdasarkan keterangan Agus dalam jumpa pers di Mabes Polri Jakarta Selasa, berikut peran para tersangka yang dilansir Kompas.com. 1. Barada E melakukan penembakan terhadap korban. 2. Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. 3. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. 4. Ferdy Sambo menyuruh melakukan dan membuat skenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3.
Keempat tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 Jo pasal 55 Jo pasal 56 KUHP. Para tersangka pun terancam hukuman mati. Dugaan motif dendam, Kamarudin Simajuntak Kamarudin Simajuntak menduga Irjen Verdi Sambo bermotif dendam sehingga berujung pada pembunuhan Brigadir J. Sementara itu kalangan para ajudan yang terlibat pembunuhan adalah iri dan dengki. Brigadir Yosua sudah dianggap sebagai anak sehingga dirinya itu sangat disayang baik oleh bapak maupun oleh Ibu Chandrawati. Sehingga dia termasuk anak yang dimanja di rumah itu dan dia diberikan keleluasaan